Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal perbandingan trigonometri. Eh, Mapel matematika wajib kelas 10 ya, materi bab atau trigonometri. Eh, untuk review materi dulu. Sebelum kita bahas soal-soalnya, kita ingat dulu materinya. Jadi, kalau kita pandang sebuah segitiga dengan tetanya atau sudut tetanya di sini, maka yang di depan ini kita namakan sisi depan. Kemudian karena ini segitiganya adalah siku-siku, maka kita punya sisi tegak X dan sisi tegak Y. Yang satu lagi adalah sisi miring, kita sebut sebagai miring. Kemudian satu lagi sisi tegak yang berhubungan dengan sudutnya adalah sisi samping. Depan ini kita singkat dengan D, samping kita singkat sebagai sa, dan miring kita singkat sebagai mi. Sehingga kita akan punya hafalan sin alfa, cos alfa, tangan theta, sin theta, cos theta, tangan theta adalah demi, sami, dan desa. Nah, ini yang wajib kita hafalkan dulu ya. Nah, untuk kosekan ini sebenarnya adalah kebalikan dari sin. Nah, kebalikan ini. Jadi, kalau kosekan itu sepersin. Kosekan ini sepersin. Ya, ketika tadi demi, maka tadi mide. Begitu juga dengan sekan. Sekan itu kebalikan dengan cos. Dan kotangan adalah kebalikan dari tangan. Itu review untuk materi yang pertama. Kemudian review untuk materi yang kedua adalah hafalan tentang sudut-sudut istimewa. Ini harus hafal di luar kepala, yaitu sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi pastikan sudut istimewa ini kamu semua hafal di luar kepala. Misalkan sudut 30 derajat, sinnya adalah setengah. Misalkan lagi sudut 60 derajat, tangannya adalah akar 3. Ini harus hafal di luar kepala, baik sin, cos, maupun tangan. Oke, kita langsung lanjut kerjakan soal-soalnya. Soal pertama. Soal pertama adalah amati segitiga ini. Segitiga ini tetanya terletak di sebelah kiri. Maka di depannya ini kita namakan D. Kemudian karena ini sudut siku-siku, maka ini sisi tegak. Sisi miringnya di sini ya, maka kita sebut ini mi. Kemudian satu lagi sisinya kita sebut sa. Sehingga ketika ada soal tentang cos theta itu kalau sin itu demi, cos theta itu sami. Kita tulis sa per mi. Sa-nya adalah C, mi-nya adalah A. Sehingga jawabannya adalah C per A. Jawabannya adalah B. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang kedua diketahui sin theta 2/3. Jadi ketika diketahui sin theta 2/3, maka langsung otomatis ini sin itu demi. Yang dicari tahu nanti adalah tangan. Padahal tangan adalah desa. Sehingga kita perlu mencari tahu sa-nya ya. Jadi, umpamakan kita punya segitiga siku-siku, tetanya di sini, maka ini kita namakan D, ini kita namakan sa, ini kita namakan mi. Kita sepakati tadi D-nya adalah 2, mi-nya adalah 3. Itu ya. Sa-nya berapa? Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka
Mi kuadrat sama dengan D kuadrat plus Sa kuadrat. Mi kuadrat adalah 3 kuadrat, D kuadrat adalah 2 kuadrat, Sa kuadratnya dicari. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, plus Sa kuadrat. Nah, kita pindah ke sini. Sa kuadrat ini sama dengan 9 dikurangi 4, sama dengan 5. Sehingga Sa-nya sama dengan akar 5. Oke. Yang ditanyakan tadi adalah tangen. Tangen adalah D per Sa. Kita tahu D-nya adalah 2, Sa-nya adalah akar 5. Kita lihat jawabannya. Apakah ada 2 per akar 5 di sini? Kalau tidak ada, berarti kita perlu merasionalkan penyebut. Dengan cara apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya akar 5, berarti akar 5 per akar 5. 2 kali akar 5 ya 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Berarti jawabannya adalah 2 akar 5 per 5. Ada jawabannya yaitu C. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Diketahui tangen theta 5 per 4. Tangen theta 5 per 4. Tangen itu D Sa. Berarti nanti suruh nyari kosek ya. Sebelum kita cari kosek, kita tetapkan dulu segitiga siku-sikunya. Seperti biasa, kalau ini theta, ini D, ini Mi, ini Sa. D-nya sudah ketemu, yaitu 5. Sa-nya dari soal itu sama dengan 4. Tinggal Mi. Dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi ya. Mi kuadrat sama dengan D kuadrat plus Sa kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 25 tambah 16. Sama dengan 41. Oke, Mi kuadratnya ketemu, sehingga Mi-nya tinggal diakar ya. Akar 41. Oke, sekarang kita cari kosek itu seperti apa sih kosek? Kosek theta itu pada dasarnya adalah kebalikan dari sin theta. Padahal sin theta itu demi, maka kita tinggal balik. Bukan demi, tapi mi de. Mi-nya adalah akar 41, D-nya adalah berapa tadi? 5 ya. Berarti akar 41 per 5. Ini jawabannya. Akar 41 per 5. Nah, ini jawabannya adalah E. 1/5 akar 41. Itu jawaban soal nomor 3. Sekarang jawaban soal nomor 4. Kita bahas. Disuruh ngurutin. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Sin 90 derajat sama dengan 1. Oke, sekarang kita bandingkan. Setengah sama setengah akar 2 pasti ini lebih banyak mana ya? Kita bandingkan dulu. Setengah sama setengah akar 2. Besar mana ya? Setengah akar 2, setengah itu pada dasarnya adalah setengah kali akar 1. Ya. Nah, karena akar 1 adalah 1. 1 kali setengah ya setengah. Nah, berarti setengah akar 1 sama setengah akar 2 pasti lebih besar yang setengah akar 2. Karena di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti setengah kurang dari setengah akar 2.
selanjutnya. Akar 3 itu lebih besar daripada, bentar, 1 dulu ya. Setengah akar 2 sama 1. Setengah akar 2 sama 1. Besar mana sih? Setengah akar 2, 1 kan bisa diwujudkan dengan setengah kali 2. Ya. 1 itu bisa diwujudkan setengah kali 2. Padahal 2 itu bisa diganti menjadi akar 4. Nah, kita lihat 2 sama 4 besar mana? Nah, berarti kayak gini ya. Jadi setengah akar 2, setengah akar 2 pasti kurang dari 1. Nah, sekarang 1 dengan akar 3 itu lebih besar mana? Nah, 1 dengan akar 3 lebih besar mana? Kita bandingkan. 1 ini diwujudkan dalam bentuk akar dulu. 1 itu akar berapa ya? Ya, akar 1. 1 dengan 3 besar mana? Ya, besar 3. Berarti 1 itu kurang dari akar 3. Berarti kalau kita urutkan, setengah kurang dari setengah akar 2, kurang dari 1, kurang dari akar 3. Berarti urutannya adalah setengah akar 2, 1 akar 3. Setengah akar 2, 1 akar 3. Tidak ada jawabannya. Berarti ini, di sini aja. Nggak usah pakai ABCDE. Soal nomor 4. Sekarang soal nomor 5. Nilai M dan N ditanya. Kita coret-coret di sini langsung. Ini D, karena di depannya. Ini sisi miring, maka ini Mi. Ini pasti sa. Kalau theta sama dengan 30 derajat, maka ketika saya tulis sin theta itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin theta itu sama dengan demi. Sementara sin 30 adalah setengah. Nah, kita lihat. D-nya adalah M. Mi-nya adalah 5. Sama dengan setengah. Kita kalikan silang. 2M sama dengan 1 kali 5. Sama dengan 5. Maka M-nya sama dengan 5/2. Ya. Jadi M-nya ketemu 5/2. Sekarang, kalau theta sama dengan 30, kita pakai cara yang lain. Misalkan cos. Cos theta maka cos 30. Ya kan? Langsung cos theta adalah 1/mi. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, sa-nya adalah N, Mi-nya adalah 5. Nah, setengah akar 3 ini kita buat pecahan biasa dulu ya. Akar 3/2. Kita kalikan silang. 2 kali N, 5 kali akar 3. Nah, N-nya bagaimana ya? N-nya sama dengan 5 akar 3. Karena ini perkalian, pindah sana jadi pembagian. 5 akar 3/2. 5/2 itu M, 5 akar 3/2 itu N. Nah, sehingga ketemu jawabannya adalah E. Ini soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang sudut depresi. Apa itu sudut depresi? Sudut depresi dan elevasi. Nah, yang namanya sudut elevasi itu seperti ini. Ini sudut elevasi. Kalau depresi itu kayak gini.
namanya depresi. Contoh elevasi kalau kita misalkan ya, melihat ada pohon. Sudut depresi contohnya kita naik helikopter misalkan ya. Kita lihat ada bangunan di bawahnya. Nah, ini contoh kalau soal sudut elevasi dan depresi. Nah, ini soal nomor 6. Jika sudut depresi sinar matahari 30 derajat, ini misalkan matahari ya. Matahari. Nah, ini bangunan. Nah, sudut depresi. Ini 30 derajat. Nanti kan bayangannya ke sini nih. Ini bayangannya. Kita tahu bahwa kalau ini tegak lurus sejajar, maka ini pasti dalam berseberangan sudutnya di SMP ini. Maka ini pasti juga 30 derajat. Nah, panjang bayangannya 20 meter. Tingginya berapa ini? Hanya. Nah, ketika kita punya segitiga seperti ini 30 derajat, ini 20, ini ditanyakan, maka kita cukup menuliskan ini D, ini pasti sa, ini juga nih. Yang kita mau cari tahu adalah D, diketahui sa, berarti desa. Pasti kita pakai tangan tetanya 30 derajat, sama dengan desa. Tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Sama dengan D-nya dicari tahu, saya tuliskan pakai tanda tanya. Atau jangan tanda tanya. Kita pakai H sajalah. H per sa. Sa-nya adalah 20. Dengan perkalian silang langsung ke sana ya. Maka tadi ini, maka H akan sama dengan 20-nya pindah ke sana, jadi 20 kali sepertiga akar 3. 20 kali 1 ya 20 akar 3 per 3 sama dengan H. Nah, tipikal soal pilihan ganda di matematika sebenarnya adalah menjauhi koma-koma seperti ini. Sehingga kalau di UTS atau UAS biasanya bentuknya jawabannya seperti ini. Tapi kalau diminta menggunakan koma-koma, ya ini berarti penugasan. Kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi jawabannya kalau kita pakai kalkulator itu ya, jadi jawabannya adalah 11,547 ya. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 6 terjawab. Soal nomor 7. Soal nomor 7 kita kerjakan. Ini panduan ya. Kok ada kuadratnya di sini, bagaimana sih cara ngerjakannya? Biasanya kuadrat kan di belakang, ini kuadrat di tengah. Sin kuadrat theta itu pada dasarnya adalah sin theta yang dicari tahu dulu kemudian dikuadratkan. Sehingga kalau saya punya sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 dikurangi 5 kali cos 90 derajat sama dengan berapa? Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Berarti ini dikuadratkan. Tambah cos 60 itu sama dengan setengah. Ini dikuadratkan juga.
kurangi 5 kali cos 90 itu sama dengan 0. Setengah 1 kuadrat berarti 1. Akar 3 dikuadratkan berarti kali 3 per 2 dikuadratkan adalah 4. Tambah 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. Min 5 kali 0 adalah 0. Berarti ini 3 per 4 tambah 1/4 kurangi 0. 3 tambah 1 ya, 4 ya. 4 per 4 kurangi 0, 4 per 4 sama dengan 1. Jawabannya adalah 1. Ini soal nomor 7. Sekarang kita kerjakan soal nomor 8. Soal nomor 8 ini aneh. Mengapa aneh? Karena tidak ada gambarnya. Berarti kita lewati saja. Soal nomor 9. Soal nomor 9 disuruh nyari luas segitiga ABC. Kalau luas itu kan misalkan ya, luas segitiga seperti ini. Nah, ini ada tegak lurus di sini. Ini kita kasih A, ini kita kasih T. Maka luasnya adalah setengah kali A kali T. Nah, T-nya ada ketemu 3 nih. T-nya ketemu sama dengan 3. Alasnya yang kurang. Jadi kita silakan lihat, ini misalkan ini titik D ya. Kita lukis kembali segitiga yang sebelah kanan. Ini D, ini B, ini C. Ini 60 derajat. Ini 3. Bagaimana cara nyari yang sini ya, DC? Pakai apa? Ini ada D, ini ada SA. Berarti tangen 60 derajat sama dengan desa. Sementara tangen 60 derajat adalah akar 3. Sama dengan D-nya adalah 3. SA-nya tidak tahu ya. Saya dicari tahu. Berarti kita lambangkan SA saja. Kita kalikan silang atau ditukarkan ya. Bisa langsung ditukarkan karena ini pada dasarnya perkalian silang. SA sama dengan 3 per akar 3. SA-nya ketemu 3 per akar 3. Nah, padahal di sini nggak boleh 3 per akar 3 seperti tidak boleh. Mengapa nggak boleh? Karena belum rasional bawahnya. Berarti 3 per akar 3 ini perlu kita rasionalkan penyebutnya. Dengan cara apa? Mengalihkan penyebut dengan penyebut, atasnya ikut. 3 per akar 3, 3 kali akar 3, bawahnya akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Ini bisa dicoret ternyata. 3 bagi 3 adalah habis. Ternyata tinggal akar 3 saja. Berarti SA-nya adalah akar 3. Berarti ini jadinya adalah akar 3. Sehingga luasnya sama dengan setengah kali BD. Alasnya dulu. Alasnya adalah AC kali tingginya adalah BD. Setengah kali AC itu sama dengan AD yaitu 1 ditambah DC adalah akar 3 kali BD. BD adalah 3. Maka kita masukkan dulu ke sini. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali akar 3 berarti setengah akar 3. Berarti habis itu baru dikalikan 3. Jadi jangan lupa ini. Setengah kali 3 berarti 3 per 2. Setengah akar 3 kali 3 berarti 3 per 2 akar 3. Ini jawabannya. 3 per 2 plus 3 per 2 akar 3. Ini jawabannya. Udah selesai berarti. 9 soal dengan 1 soal bonus sudah berhasil kita pecahkan bersama-sama. Oke, sekian dulu pembahasan soal untuk perbandingan trigonometri kali ini. Saya Iri, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.